Alhamdulillah, pada malam hari ini saya duduk di Desa Bahasa, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Sebelum saya memberikan materi tentang konsep orang kaya menurut Imam Ghazali, terlebih dahulu saya akan mengucapkan terima kasih pada Mr. Hani. Sama-sama. Yang telah memberikan tempat dan segala hal yang ada ini untuk kita semua, sehingga kita malam hari ini bisa membuat konten di tempat ini. Saya ucapkan terima kasih, Mr. Hani. Ya, welcome. Oh ya, pemirsa perlu tahu bahwa Desa Bahasa itu adalah sebuah tempat yang dimana orang bisa belajar bahasa Inggris dengan akselerasi. Dengan cepat, dengan akselerasi. Mungkin Mr. Hani bisa jelaskan sedikit tentang Desa Bahasa. Siapa tahu pemirsa ada yang ingin belajar bahasa Inggris di Desa Bahasa ini. Gitu. Silakan, Mr. Habib, langsung saja. Mukadimah dari Habib. Ya. Satu hal bahwa Desa Bahasa itu kita rintis dari kursus bahasa Inggris. Nah, waktu itu kami mengajarkan ke masyarakat lokal, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, terus pemuda. Gitu. Dan ternyata banyak kesulitan. Kesulitannya diajari sekarang besok lupa. Maka kami menciptakan namanya akselerasi tadi, percepatan tadi, betul-betul mudah, cepat, menyenangkan. Jadi kalau di tempat lain itu 1,5 tahun, gini cuma 10 hari. Oke. Ya, jadi 1,5 tahun cuma di 10 hari. Oke. Yang kedua, kita ada taman kelinci, Bib. Oh. Jadi orang belajar sini juga bisa di taman, segala macam praktek dengan kelinci, belajar dengan patung, sebelum dengan orang lain. Gitu. Nah ini untuk memunculkan keberanian, Bib. Nah, taman kelinci juga orang-orang yang tidak ingin kursus bahasa Inggris, tapi bunek atau bosan di rumah, pengen keluar, yang ada taman wisata edukasi, ya kita taman kelinci Desa Bahasa ini. Yang ketiga kita sebagai generasi muda, belum udah tua sebenarnya, kita bikin namanya homestay syariah, homestay rasa hotel, homestay rasa resort. Jadi ada TV-nya, ada air panasnya, water heater, ada AC-nya, dan tempat kamar mandinya di dalam kamar. Oke. Sehingga kita bisa memberikan yang terbaik untuk mereka. Ya, kita support Hani, ya kan, yang sedang mengembangkan bisnis, ya kan. Semoga diberi kesuksesan Allah. Amin. Terakhir, Bib. Apa itu? Lagi kita rintis yaitu jadi YouTuber. Oh Yeah. ya, pemirsa, Mr. Hani sedang merintis memulai jadi sosok YouTuber ini. Ya, mohon di subscribe, di like dan di komen. Nanti di channelnya ada di deskripsi ya. Siap. Jangan lupa nanti ya. Oke, terima kasih Mr. Hani. Sama-sama. Untuk informasinya tentang Desa Bahasa. Sekarang saya akan melanjutkan dulu ya. Pertama-tama Imam Al-Ghazali itu sebenarnya tidak pernah menggambarkan, mendeskripsikan konsep orang kaya itu seperti apa. Gitu. Jadi Imam Ghazali tidak pernah mendeskripsikan secara langsung mengenai konsep orang. Ya. Tetapi kalau kita mempelajari buku-bukunya, pengertian-pengertian atau definisi yang dikemukakan Al-Ghazali, kita bisa membangun sebuah konsep orang kaya itu. Gitu. Nah, sebenarnya kita ini sudah sering mendengar kata-kata, ya kan, fakir dan miskin, ya itu, paham enggak? Kita sudah sering mendengar kata fakir dan miskin. Nah, saya mau tanya nih, buat mas-mas yang masih muda ini, kata fakir itu apa sih artinya? Oke, Mas? Kalau miskin? Tidak punya. Kurang apa? Kurang mampu. Tidak terlalu bisa. Mungkin Mr. Hani bisa menjelaskan
Yang fakir atau yang dan miskin? yang miskin, dua-duanya. Oke, kalau menurut saya fakir itu orang yang punya kebutuhannya umpama 100 tapi dia punya penghasilannya cuma 25. Oke, Jadi artinya masih kurang 75%. itu yang Fakir. fakir. Yang miskin? Kalau yang miskin itu seandainya dia punya kebutuhan 100 tapi dia masih punya penghasilan cuma 75. Masih kurang. Tapi persentasenya lebih tinggi. kecil, lebih tinggi. Lebih tinggi untuk penghasilannya. Oke. Tapi tetap masih minus dengan target kebutuhan. Demikian. Oke. Bu. Oke, jadi kita ini sebenarnya kita itu bisa membangun pengertian konsep orang kaya itu dengan membuat pengertian orang kaya itu adalah lawan orang fakir dan sekaligus lawan orang miskin. Jadi orang kaya itu adalah lawan orang kaya dan orang miskin. Jadi orang kaya itu bukan orang kaya, bukan orang miskin. Nah, di situ kan. Nah, yang menarik itu penjelasan Imam Al-Ghazali tentang siapa fakir dan siapa miskin. Gitu loh. Nah, Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya itu begini. Wal fakiru huwallazi laisa lahu malun wala qudratun lahu alal kasb. Orang fakir itu adalah orang yang tidak memiliki mal, tidak memiliki harta dan tidak memiliki kemampuan kerja. Itu Orang fakir. orang fakir. Jadi orang fakir itu adalah orang yang tidak memiliki harta dan kemampuan kerja. Itu namanya fakir. Nah, wal miskin kata Imam Al-Ghazali, wal miskin walladzi la yafidahluhu bi khuruji. Orang miskin itu orang yang pemasukannya tidak memenuhi atau tidak mencukupi pengeluarannya. Paham enggak? Miskin. Itu orang miskin gitu loh. Nah, oleh sebab itu kalau kita sekarang mau membayangkan bagaimana menjadi sosok orang honi, orang kaya, karena honi itu lawannya fakir sekaligus miskin gitu. Ya kan? Jadi orang kaya itu harus memiliki 3 hal. Yang pertama memiliki mal, harta. Yang kedua memiliki kemampuan kerja. Dan yang ketiga memiliki pemasukan lebih besar dari pengeluaran. Ya kan? Baru bisa dikatakan kaya. Oke, seperti itu. Nah, ini yang menarik. Ya kan? Kalau kita belajar seperti ini, lalu kita bisa membayangkan sekarang. Nah, kita bisa membayangkan. Oh, berarti orang kaya itu adalah orang yang satu, apa? Nyarta. Kedua, bisa bekerja, punya kemampuan. Ketiga, Pemasukan apa? Pemasukan lebih banyak Lebih besar daripada pengeluaran. Gitu. Kita bicaranya apa namanya harus mengerti itu gitu. Nah, sekarang saya ingin menerangkan gitu loh. Begini, selama ini ya kan, kalau dalam pikiran kita orang dikatakan kaya jika memiliki uang banyak. Itu yang ada dalam bayangan hampir kebanyakan orang. Kebanyakan orang. Gitu. Masyarakat. Secara umum begitu ya? Iya, seperti itu. Nah, sekarang kita renungkan coba. Misalnya, seseorang itu menerima warisan dari orang tuanya katakan 500 juta. Ya kan? Namun, orang itu tidak memiliki kemampuan kerja. Pertanyaannya adalah, berapa lama uang 500 juta itu akan jadi bertahan gitu kan? Iya kan? Iya. Itu artinya apa kalau menurut Imam Ghazali? Oh, orang kaya tidak cukup kalau hanya dia punya harta. Artinya, atau dengan bahasa lain, tidak bisa kita menilai bahwa orang itu kaya itu hanya berdasarkan kekayaannya saja, tidak bisa. Berdasarkan malnya saja tidak bisa. Tetapi harus punya kemampuan. Didukung oleh hal yang kedua, yakni kemampuan
Kerja. Oke, paham enggak? Jadi harus dirubah nih cara pandang kita dalam memahami orang kaya gitu. Jadi jangan kita mengatakan orang kaya itu kalau orang itu punya banyak harta. Buat apa banyak harta kalau kemudian dia tidak punya kemampuan kerja kan gitu. Ya. Oke. Itu satu hal yang sudah saya sampaikan. Yang kedua misalnya begini. Orang ini menerima warisan dari orang tuanya 500 juta dan ia juga punya kemampuan kerja. Nah, kan seperti itu. Tetapi orang ini selalu saja ya kan pemasukannya tidak mencukupi pengeluaran gitu kan. Misalnya dia gunakan 500 juta itu untuk modal usaha. Setiap bulan hanya menghasilkan 10 juta misalnya. Tapi dia membelanjakan uang setiap bulannya 25 juta. Ya kan? Kira-kira uang 500 juta ini dan usaha itu sekaligus gitu ya. Sampai berapa lama bisa bertahan? Ya. Secara rasional uang 500 juta itu akan habis dan pekerjaan dia atau lahan bisnis dia akan hilang juga gitu kan. Ya. Artinya minus gitu. Nah, minus kan kalau kita membangun usaha lalu setiap harinya minus ya otomatis kan gulung tikar juga. Ya. Ya kan? Seperti itu. Nah, oleh sebab itu orang itu ya kan tidak bisa orang itu dikatakan kaya menurut Imam Ghazali kalau orang itu hanya melihat kekayaannya, malnya, melihat kemampuan kerjanya saja tidak cukup. Tetapi harus melihat yang ketiga, yaitu pemasukan lebih besar dari pengeluaran. Oke. Dan ini namanya baru bisa bagus. Orang itu akan menjelma menjadi orang kaya gitu loh. Jadi menjadi orang kaya itu sebenarnya ya kita harus banyak belajar kayak begini gitu. Iya. Ya kan? Ya alhamdulillah jenengan itu berterima kasih sama Mr. Hanif dengan mendatangkan saya ke sini sampai dicas ya kan. Dan ini knowledge. Ilmu religius gitu. Lah iya, gitu kan. Ini satu SKS ini. Iya. Nah, betul kan? Satu SKS. Iya kan? Nah. Jadi anak-anak muda ini nggak menjustifikasi miskin atau kaya ketika tahu situasinya sendiri kan? Iya. Iya. Dan mereka itu kan harus mengerti. Nah, sekarang saya mau jelaskan begini. Jadi aspek kekayaan itu orang bisa kaya itu dilihat dari kekayaan. Itu artinya bahwa orang itu dikatakan kaya itu bisa dilihat dari perspektif materialnya, bisa, ya kan? Yang kedua, kemampuan kerja, ya kan? Orang itu bisa dikatakan kaya juga kalau dilihat juga dari aspek kemampuan kerja. Itu berarti dilihat dari perspektif sumber dayanya. Life skill. Nah, ya kan? Skill, sumber daya manusia, human resource-nya gitu. Resource-nya itu kan itu, ya kan? Jadi kita harus ini gitu. Nah, gitu. Yang ketiga, orang dikatakan kaya itu juga harus dilihat dari aspek finansialnya. Artinya pemasukan harus lebih besar dari pengeluaran. Jadi untuk bisa menjadi orang kaya gitu ya. Kan mengajarkan kita, yuk dilihat dirimu dari 3 aspek saja dulu. Dari aspek materialnya, ya kan? Lalu dari aspek sumber daya manusianya, lalu dilihat dari finansialnya gitu. Kalau dari aspek finansialnya dilihat apanya? Seperti apa? Pemasukannya harus lebih besar. Dan dari aspek sumber daya apanya? Skill, kemampuan kerjanya. Kalau dari aspek material, dari harta. Nah, begitu. Jadi kita mengatakan orang kaya itu paling tidak ada 3 perspektif ini untuk melihat. Paham enggak? Oke, kita akan belajar nih berdasarkan pengalaman hidup. Jadi untuk
seseorang untuk menjadi orang kaya, dia perlu belajar dari hidupnya sebenarnya. Ya. Kita sering melihat atau kita tahu orang mengalami istilahnya itu pemasukan tidak mencukupi pengeluaran. Nah, oke, ya. Terjadi kita mengalami yang namanya pemasukan tidak mencukupi pengeluaran. Nah, gitu. Atau kita sendiri gitu. Kita ngalamin kondisi itu. Nah, pertanyaan saya sama jenengan itu, tindakan apa yang menyebabkan orang mengalami kondisi pemasukan tidak mencukupi pengeluaran? Tindakan apa yang menyebabkan pemasukanmu tidak mencukupi pengeluaranmu? Misalnya jenengan kerja di sini, ya toh, misalnya nih ya, 1 bulan digaji 1 juta misalnya, lalu membelanjakan uangnya 1,5 juta misalnya, itu kan terjadi pemasukan tidak mencukupi pengeluaran. Lah, tindakan apa yang membuat jenengan itu seperti itu dalam bahasanya? Harus menambah penghasilan. Kebutuhan jenengan? Pengeluarannya terlalu besar. Ya kenapa? Tindakan yang menyebabkan pengeluaranmu tidak mencukupi pengeluaran, tindakan apa namanya? Berlebihan. Boros. Itu bukan berlebihan, boros. Oke. Jadi kita lihat pengalaman kita. Kita memiliki penghasilan, tapi kemudian pengeluaran menjadi lebih besar daripada pemasukan kita. Itu karena apa? Karena tindakan boros, gitu loh. Nah, sekarang yang bisa dicatat, digaris bawahi, gitu ya, bahwa tindakan boros itu adalah satu-satunya sebab pemasukan orang tidak mencukupi pengeluaran, gitu. Paham enggak? Paham. Jadi kalau kita mau memiliki kondisi finansial itu pemasukan lebih besar dari pengeluaran, katakan, atau pemasukan itu mencukupi pengeluaran, katakan seperti itu, maka kita harus tidak boleh boros. Makanya Al-Quran mengatakan sesungguhnya orang-orang boros itu adalah saudara-saudara setan. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Boros itu tindakan setan gitu. Apa saudara setan gitu. Nah, tapi kita tidak usah kita itu fokus setan menyalahkan setan. Mari kita lihat dalam diri kita. Dalam diri manusia itu ada sesuatu yang mendorong orang itu untuk boros. Apa itu namanya? Nafsu. Apa misalnya? Nafsu. Itu yang disebut dalam bahasa agama kita syahwat, bukan nafsu. Paham, ya kan? Jadi dalam dirimu itu ada syahwat. Lah syahwat itu ada dalam dirimu, dalam diri kita yang Oke. Paham. Sangat detail sekali mengemukakan sesuatu yang bisa pahami hidup. Gitu. Orang boros itu jadi berapa persen atau dalam bulan ini sudah membelanjakan uang untuk sampai semua 50%. 50%. Untuk apa? Rokok Kebutuhan apa? pribadi. You? 40% untuk
Nah, 50% untuk ini Sahabat. syahwat itu. Nah, itu. Jadi kita memenuhi, membiayai gitu. Hah? Lah, beda. Tidak berpikir sumber kamu itu ya bagaimana kemudian Jadi kayak training itu juga penting. Jadi itu makanya saya akan pada kawannya Mister ikut nimbrung di bareng itu. Mister. Membiayai itu kalau tidak di tindakan boros. Bukan gitu. Oke. Ada amal, ada ghadab. Paham enggak? Ghadab, syahwat itu gini. Syahwat itu adalah dorongan dalam diri manusia untuk meraih, mendapatkan apa yang dianggap itu namanya. Nah, kalau ghadab itu sebaliknya, di dalam diri ada dorongan untuk apa yang dianggap merugikan atau membahayakan itu ditolak, itu namanya. Dalam diri kita itu ada keinginan, kita itu ada dan sesuatu yang menyenangkan, mangan enak, ya kan? Seperti itu. Kalau amarah itu menolak yang merugikan gitu, itu ada gitu. Nah, sekarang yang harus kita pikirkan adalah kalau buat itu menjadi pemicu orang melakukan tindakan boros, paham enggak? Lah kalau amarah itu menjadi pemicu apa, Mas? Kekerasan misalnya, berantem, oke, kan? Kriminal jenengan? Loh, makanya kalau syahwat itu memacu tindakan sampai boros. Lawani boros itu apa sih? Sok dipasangke boros itu apa sih? Dipasangke apa? Irit. Pelit, bahil lah. Paham enggak? Jadi amarah itu menjadi pemicu orang itu bahil. Ya kan? Ya kan? Iya. Bahil. Lah padahal menurut Imam Ghazali, ya kan? Kalau kita ini seharusnya mengeluarkan uang, tapi kita tidak mengeluarkan uang, itu dikatakan bahil, kata Imam Ghazali. Paham enggak?
imsakul mal haitsu yajibul badal, menahan harta seharusnya dia mengeluarkan. Itu namanya apa? Bahil. Oke. Paham enggak? Misalnya nih, misal kasih contoh dulu. Sampean bilang ke temanmu ini, siapa namanya? Riki. Kamu? Udin. Udin bilang ke Riki, Ki, aku butuh motor. Paham enggak? Budgetku 5 juta. Oke. Tahu kan? Jadi Riki si Udin butuh motor, budgetnya 5 juta. Dan kamu sekarang sedang pegang uang 4 juta misalnya. Paham enggak? Nah, kamu pegang uang 4 juta. Lah si siapa namanya? Didin. Dia bilang, "Iki, Ki, motorku iki dolen lah. Ha piro? 4 juta." Nah, gitu kan? Paham enggak? Paham enggak? Nah, terus kamu coba foto motornya si Deden. Apa? Dede. Ya kan? Difoto sampai ke Din. Din kowe gelem ora motor kok ngene iki? Gelem. Paham enggak? Oke. Berarti kan apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan? Saya beli motornya. Ini yang saya tanya. Saya jadi kayak istilahnya belantik. Bukan belantik. Seharusnya kamu berpikir duit kamu itu kau geletakke, Ya. kamu motor kau dapat dia, kamu dapat 5 juta. Kan seharusnya berpikir bisnis itu begitu kan? Iya. Karena kenyataan kondisi itu sudah dianalisa oleh kamu bahwa jika uang 4 juta itu saya berikan ke temanku yang satu ini, saya bawa motornya, lalu saya antar ke temanku yang satu, jika dapat 5 juta, untung 1 juta. Lah nek kamu itu tidak mau mengeluarkan, berarti kamu itu sudah kategori bahil gitu loh. Bahil itu tidak mesti orang dijaluk itu, tidak. Logika dalam hidup kita itu juga harus mengerti gitu loh. Bahwa kita mengeluarkan, menahan uang yang seharusnya mengeluarkan, kan gitu. Iya. Kalau kamu punya uang 4 juta, kamu lihat kondisi kalau iki motorku tak jiko, terus tak trek rene, aku dapat untung 1 juta. Lah nek aku tak keluarkan berarti kondisi sudah menuntut kamu mengeluarkan uangnya. Tapi tidak kamu keluarkan. Kenapa? Takut kebohongan, takut dihapusi. Lah itu menjawaban, itu godop itu sebenarnya di situ. Jadi kita itu tidak mau mengeluarkan uang yang 4 juta itu karena defensif, untuk wedi, ketakutan untuk kehilangan. Nah, untuk menolak kehilangan itu namanya amarah. Gitu loh. Padahal kalau seorang pengusaha itu harusnya uang itu jangan ditahan. Betul nggak, Mister? Ya. Harus selalu jadi barang, omset, aset. Ya, logikanya lah selama ini juga sampai memahami bahil syahwat itu tidak mau tahu. Ya. Yang mau saya katakan sekarang adalah bahwa kalau syahwat itu menjadi pemicu pemasukanmu tidak mencukupi pengeluaran, tapi kalau yang namanya amarah itu ya, itu menjadi pemicu sampai melakukan tindakan menahan harta yang akibatnya modal kamu tidak bisa besar, gitu loh. Jadi memanfaatkan kesempatan ya. Ya Bahasa bukan kasarnya. analisa, kita bukan memanfaatkan, dianalisa. Gini mungkin pengusaha itu kan tabu kalau nabung itu. Kan menahan. Ya sekarang mau ditabung atau tidak masalah, cuman pertimbangannya Imam Ghazali itu artinya kita mengeluarkan duit atau menahan duit itu dengan sebuah analisa. Gitu loh. Ya kan. Nah, jadi saya memberi contoh bahwa bahil itu pemicunya adalah amarah. Boros itu pemicunya syahwat. Nah, tindakan boros menjadi sebab pemasukanmu tidak mencukupi pengeluaran. Nek bahil, kikir itu menjadi sebab modal harta kamu tidak berputar, tidak lebih besar gitu loh. Paham enggak? Modalnya aja segitu-gitu aja. Bukan modalnya duitku ya segitu-gitu aja. Karena belum tentu uang yang ada itu bisa dikategorikan modal. Dan nggak berputar. Nah, karena tidak berputar, kan gitu. Tidak beranak. Paham enggak? Ya, itu menariknya di situ. Wedi rugi, wedi nggak laku. Nah, itu jadi harus punya, makanya untuk bisa kita melakukan tindakan mengeluarkan uang kita,
untuk itu gitu. Kita harus punya pertimbangan. Kita tidak boleh bahil gitu. Bahil itu. Jadi kita akan melakukan tindakan kemudian yang didasari oleh pengetahuan. Jadi sudah ketemu ya. Jadi menurut Imam Ghazali itu orang itu untuk bisa menjadi kaya, ya kan, kalau dia dilihat dari 3 perspektif. Pertama, dilihat dari kekayaannya, ya kan, kekayaannya. Kedua, dari kemampuan, ya, sumber dayanya. Ketiga, dari finansialnya. Itu harus dilihat seperti itu. Jadi Islam itu seperti itu. Dan kemudian untuk bisa menjadi kaya, ya sampai harus mengenal diri. Di situ ada syahwat, ada hodob itu kan. Maka orang miskin itu menjadi susah menjadi orang kaya gitu. Kenapa ya? Karena itu tadi. Orang fakir miskin itu susah menjadi orang kaya itu karena apa? Karena dalam dirinya itu ada ketakutan kalau dia memutarkan uang itu hilang, tidak kembali gitu. Paham enggak? Nah, di situ menjadi masalah seperti itu, paham enggak? Ya, itu satu. Lah kemudian apa? Kemampuan kerja, ya kan? Tadi yang itu sudah selesai saya bahas. Ya, kalau tidak jelas jangan tanya lagi di konten YouTube gitu kan. Ya kalau yang kemampuan kerja, ya kemampuan kerja ini harus diupayakan gitu kan. Maka dalam Islam itu mengatakan tolabul ilmi faridoh itu ya golek ilmu itu wajib gitu. Jadi karena jenengan semua itu tidak akan pernah bisa maju kalau kemudian sampai tidak memiliki pengetahuan. Mau bilang skill kah, mau bilang apapun istilahnya, kompetensi kah, keahlian kah, dan sebagainya, ujung-ujungnya itu adalah pengetahuan. Ya. Pengetahuan dan itu meningkatkan kemampuan diri Bukan. dalam bekerja. Bukan begitu, ujung-ujungnya kalau kita bicara entah itu istilah kompetensi, entah itu bicara keahlian, entah itu bicara skill, ujung-ujungnya itu adalah ilmu pengetahuan, ujungnya itu. Jadi selama manusia itu tidak senang ilmu gitu ya, ya siap-siap saja Tidak kaya. gitu. Dan kuncinya yaitu harus boros untuk pribadi kita ya. Bukan boros, kalau itu sudah dengan pertimbangan yang benar, itu tidak bisa dikatakan boros. Bukan boros ya, tapi investasi ya. Ya mau Investasi ya, untuk diri sendiri, Iya. beli kitab, beli Iya. buku, Iya. seminar, iya. Itu harus. workshop. Gitu. Iya. Jadi kalau kita tidak mau keluarkan itu, ya kan, uangmu habis hanya untuk membiayai syahwatmu. Lah sementara kamu kemampuan kerja kamu itu, coba bayangkan 5 tahun lagi itu apa yang bisa kamu lakukan? Nonsen. Hah? Habib boleh tanya, Habib? Boleh. Berarti ketika mama ada seperti Habib Rabu ke sini, datang ke sini, anak-anak malah nggak pada mau datang, tidak mau nengok. Berarti itu kan termasuk salah ya, Habib? Bukan salah, goblok. Karena ini kan kesempatan gitu loh. Kesempatan tidak digunakan, itu Iya. bukan salah, goblok. Goblok. Nah, itu. Wah. Makanya Gitu loh. saya sering bilang sama teman-teman atau staf saya itu ketika saya punya tamu, silakan kamu selalu merapat. Karena nanti di dalam tamu itu selalu membawa ilmu, gitu. Membawa knowledge. Dan itu termasuk investasi yang murah bagi kita, artinya gitu. Iya. Tidak usah beli buku segala macam pun sudah termasuk kehadiran orang yang berilmu gitu loh. Tapi kadang-kadang mereka itu malu, sungkan, nggak mau, mendingan main game daripada bergabung dengan yang seperti ini. Itu berarti termasuk orang goblok ya, Bu? Ya iyalah, nek salah itu misalnya begini, jenengan mau ke rumah saya gitu kan, ya kan, tahu gitu, jenengan kok menggoke rono, terus akhirnya tekan Yojo, saya mau ke rumah Habib, terus saya tahu jalan ini ke Jogja, saya kok itu berarti salah gitu kan. Ya. Kalau ada kesempatan baik Bertanya. tidak diambil, misalnya ada orang pinter di sini, ada siapa gitu, dia punya sesuatu, kamu tidak mau ambil, berarti bukan kamu salah, goblok. Ya, setiap. Oke. Tunggu Ya kan? ini dua telinganya. Paham enggak? Jadi jangan kita bilang itu salah, itu katakan aja, itu tindakan goblok namanya. Tindakan jahiliyah. Paham enggak? Sampai sejauh itu, Bu. Ya iyalah, Iya. jahil itulah goblok. Paham enggak? Nah, oke ya. Nah, ujung-ujungnya itu adalah pengetahuan. Nah, pengetahuan dalam diri kita ini gitu loh. Itu harus dikembangkan. Nah, itu loh. Ya. Paham enggak? Harus di-upgrade terus ya. Nah, harus di-upgrade. Nah, disitulah ujung-ujungnya kita perlu mengeluarkan biaya untuk itu. Gitu.
Jadi hasil kerja kita itu harus dialokasikan ke situ. Untuk pengembangan diri ya. Ya pengembangan diri gitu. Ya, kalau tidak, ya pertama sekarang ini coba direnungkan, apakah dalam diri kita ada kemampuan kerja misalnya, ya kan? Istilah kalau bahasanya Imam Ghazali, al-qudrah al-kasab, kemampuan untuk kerja, mengupayakan harta. Wah, enggak ada. Gitu. Jadi kalau dalam kitab apa namanya al-iktisab itu, yang namanya kasbun atau iktisab itu adalah usaha untuk mendapatkan harta. Oh, paham enggak? Jadi istilahnya di situ. Usaha untuk mendapatkan harta. Itu harus punya gitu. Nah, kalau tidak ada, ya jangan bilang dulu aspek yang ketiga gitu. Paham enggak? Yaitu aspek kekayaan gitu. Ya kita tidak bisa melihat seseorang menjadi ada hartanya gitu. Nggak bisa, ya kan? Jadi untuk bisa mendapatkan mal itu kita harus punya proses, ya proses itu namanya kasab itu gitu. Jadi harus punya kemampuan untuk mengupayakan harta gitu. Paham enggak? Dan untuk upaya itu harus dengan ilmu kan? Ya iya, kalau ilmunya itu tidak, pertama ilmu tidak disadari apakah saya itu benar-benar punya ilmu. Ya. Ya toh, misalkan jenengan bertiga kerja di desa bahasa yang biasa menemui orang yang sedang latihan bahasa Inggris misalnya. Lah kalian tuh sadar bener nggak bahwa dalam diri sampean tuh ada ilmu bahasa Inggris itu? Meneliti, memahami kemampuan saya itu seperti apa. Wah gitu. Nah kalau itu disadari maka bisa dikembangkan kan begitu. Ikut belajar. Ya ikut belajar. Memanfaatkan Ya kesempatan, artinya ya. apa? Kalau dia menemukan kemampuan, skill atau kompetensinya pasti jauh, ya dia bisa beli buku, belajar, Ya. kan? Tapi bener Bib, di beberapa kami nggak nyebut nama, dari teman-teman kami staff ini akan diawali dari tidak bisa bahasa Inggris karena memang waktu yang terakhir ini yang kita ambil orang-orang yang untuk ke tempat wisata. Nah, sering kita sampaikan pada mereka, ini kalau mau belajar berhubung sepi nggak ada wisatawan, artinya pas musim low season, kami jangan belajar. Ternyata orang-orang yang belajar itu sampai bisa mengajar bahasa Inggris, kemampuannya sangat tinggi, ya, materialnya secara finansial juga naik. Iya. Contohnya kemarin yang kita sekitar setahun yang lalu kita tawarkan untuk belajar dan kita ajari mengajar mau, karena dapat bonus ke Singapura. Tapi kalau yang tidak bisa bahasa Inggris karena nggak mau, ya nggak dapat bonus ke Singapura. Ini salah satu efek daripada orang yang mau untuk Ya. Mengupgrade diri. upgrade diri. Ya, jadi intinya itu kan saya sepakat. Jadi untuk itu kata penjelasan saya bahwa al-qudrah al-kasab itu ya, itu setiap orang itu harus ditingkatkan, harus di-upgrade. Nah, untuk upgrade itu harus keluar dana. Saya tidak menuntut berapa banyaknya, misalkan beli buku Rp5.000, itu sudah mengupgrade loh, itu untuk dirimu gitu. Kalau nggak punya uang ya ke perpustakaan ya. Ya pokoknya googling, walhasil zaman sekarang itu tidak ada. Itu yang mungkin ya Bib ya, dakaun wahirusun wabul gotun itu ya, bekal itu ya. Duit itu bekal itu. Iya, biaya kan berarti. Nah, Iya. nah, tapi kan orang itu seringkali gini ya, kalau ngaji ikhlas itu ya. itu buang dulu lah itu, paham enggak? Karena salah satu yang buat kemunduran kita itu adalah kata Rasul, nasihat Rasul kepada Mu'adz bin Jabal itu, la tudkhil amal dunia fil amalil akhirah, jangan memasukkan amal dunia ke dalam amal akhirat. Itu sekali lagi gitu. Saya tidak mau mencampur adukan antara amal dunia dan amal akhirat. Dunia ya dunia, akhirat ya akhirat, gitulah kira-kira begitu. Nah, kekacauan di NU itu menurut saya adalah di sekolah-sekolah NU itu, maksud saya adalah jadi dia di rumah itu harus berjuang dan sampai di sekolahan harus berjuang, sehingga dia tidak tahu kapan dia harus merdeka gitu. Ya. Ya, secara finansial tentunya begitu kan. Nah, itu maksud saya seperti itu. Nah, Kembali ke materi Bib. nah, Kembali ke materi, berarti poin dari konsep orang kaya dari Imam Ghazali itu stepnya adalah memahami tadi ya, nafsu, kemudian syahwat, amarah itu, syahwat, amarah, kemudian
kemampuan diri. Nah, berarti kan stepnya itu. Nah, tadi kan sudah dibahas lengkap sama Habib. Nah, sekarang mungkin lebih rinci lagi seperti apa? Lebih rinci itu step-stepnya. Dari yang tadi punya harta, kemudian kemampuan diri, kemudian yang ketiga itu pemasukan lebih tinggi daripada pengeluaran. Berarti kan ini berhubungan dengan manajemen juga. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah yang pertama mempunyai mal ini itu hanya materi, atau di sini juga dalam bentuk misalkan badan atau ide, apakah itu termasuk enggak? Enggak lah. Enggak ya? Enggak. Jadi nanti kita akan berpikirnya begini. Apa namanya, untuk bisa menjadi orang kaya, kalau harta itu relatif bagi saya. Ya, Relatif. saya setuju. Artinya apa? Kalau orang itu punya 10 juta saja gitu ya, tapi didukung oleh kemampuan kerja yang baik gitu kan. Dan didukung oleh kemampuan dia mengatur diri baik sehingga tidak terjadi boros atau bakhil, saya pikir semuanya is fine, akan bisa berkembang. Baik. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi malam hari ini saya ingin memberikan kesimpulan bahwa orang kaya itu bukan orang miskin dan sekaligus bukan orang fakir. Orang kaya itu harus memiliki 3 hal. Harus dilihat dari 3 hal, dari 3 perspektif. Yang pertama, dilihat dari perspektif material, kemudian dilihat dari perspektif sumber daya, dan yang ketiga dari perspektif finansial. Dan terakhir, bahwa sebab utama manusia itu mengalami kondisi pemasukan tidak mencukupi pengeluaran adalah boros. Dan sebaliknya, harta manusia itu tidak bisa berkembang itu karena bakhil. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih Mr. Hani atas waktunya. Sama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.